Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Malabi Kemenak Mamuju, kembali berjumpa dengan saya Haslawati yang insya Allah akan memberikan lagi tamu spesial untuk Anda yang akan berbagi ilmu dengan kita semua. Dan sahabat podcast Malabi Kemenak Mamuju, di media informatif ini kreatif, edukatif, dan inspiratif selalu menayangkan tayangan-tayangan yang menarik untuk Anda. Dan kali ini pemirsa, kita kedatangan tamu yang spesial dan baru kali ini hadir di studio kami sosok wanita yang luar biasa. Iya, beliau adalah Wakil Ketua Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia, Ustazah Dr. Anda Haja Nur Haida. Dan pemirsa, saatnya saya akan menyapa beliau sekaligus akan berbincang-bincang dengan beliau. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar bagaimana? Alhamdulillah sehat walafiat. Barakallah. Dari wajahnya memang sudah nampak, wah selalu nampak cerah ceria. Apalagi di awal tahun loh Bu Haja ya. Alhamdulillah. Ya, baik Ibu Ustazah. Kali ini kita akan mengangkat sebuah tema tentang haji. Ya, seperti yang sudah dilakukan Ibu Ustazah kemarin pelaksanaan haji di tahun 2023, mungkin banyak pengalaman yang cukup menarik, suka dukanya seperti apa. Ya, sebagai langkah awal di perbincangan ini, saya persilakan Ibu Ustazah untuk mengurai tentang pengalaman yang kemarin. Silahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ditanya tentang bagaimana pengalaman haji di 2023 ini, alhamdulillah. Saya sebagai jemaah haji di 2023, saya sangat merespon pemerintah, terkhusus di Kementerian Agama, di mana dari tahun ke tahun itu senantiasa ada peningkatan pelayanan, terkhusus di haji itu, di jemaah haji itu. Masya Allah bagi saya. Mulai dari pra embarkasi sampai pemulangan, itu luar biasa menurut saya. Bukan berarti bahwa saya orang di Kementerian Agama sehingga saya bicara itu, tapi kenyataan apa yang saya lihat luar biasa. Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kita, terkhusus Kementerian Agama. Iya, Masya Allah. Iya, Ibu Ustazah, melihat dari mulai dari pemberangkatan jamaah itu, mulai dari sini sampai di embarkasi sampai di tanah suci. Nah, mungkin banyak hal yang yang perlu dipersiapkan, dan kesiapan yang utama itu yang seperti apa loh Ibu Ustazah? Ya, makasih. Tentunya sebagai jamaah atau calon jamaah itu, alhamdulillah kita mendapatkan ilmu terkhusus dari mulai dari tingkat kecamatan sampai pusat itu. Yang dilakukan oleh terkhusus PHU bagian haji itu melaksanakan manasik haji. Itu kami mendapatkan ilmu bimbingan manasik itu 2 kali, ini sebelum berangkat ya, 2 kali di tingkat kabupaten dan 8 kali di tingkat kecamatan. Luar biasa, narasumbernya juga luar biasa, materinya juga luar biasa. Kami sangat memahami apa yang mereka sampaikan kepada kami, sehingga kami bahkan saya pribadi bisa mandiri dari apa yang mereka lakukan itu, bimbingan manasik haji itu. Berarti kami mendapatkan ilmu sebanyak 10 kali. Masya Allah. Subhanallah. Iya, Bu Ustazah, tadi ini pembahasannya masalah manasik ya. Manasik sudah diurai. Nah, kemudian Ibu Ustazah, karena ini kan ibadah haji itu adalah ibadah fisik ya. Iya. Dan memang banyak dilakukan dalam bentuk fisik Ustazah. Masya Allah ya. Ya, silahkan. Memang dari sekian ibadah haji lah yang memang membutuhkan fisik. Luar biasa. Harus membutuhkan fisik, karena kenapa? Mulai dari kita berangkat sampai tiba di Mekah, kalau kita gelombang kedua kita gelombang kedua itu ibadah fisik. Kenapa ibadah fisik? Karena ini sedunia. Ya, ketika kita tawaf itu luar biasa banyaknya orang, memang kita membutuhkan. Jadi di sini membutuhkan fisik, membutuhkan kesabaran, membutuhkan kesabaran. Jangan kita mentah-mentah misalnya kita orang yang kuat, misalnya kita
pokoknya kita hanya memang menyerahkan diri kepada Allah lah. Iya, iya, ya. iya. Masya Allah. Karena di sana memang kita membutuhkan fisik, mental, ya. Karena ibadah haji ini memang kita berkumpul di seluruh dunia, umat Islam di seluruh dunia. Baik itu ketika kita tawaf maupun sa'i. Begitupun ketika kita di Armuznah, ya, Arafah, Musdalifah, Mina. Ketika kita di Arafah, Masya Allah, ya, bagaimana banyaknya orang, kemudian ke Mina itu di Musdalifah dulu. Musdalifah itu mengumpulkan batu-batu, tapi alhamdulillah sekarang sudah luar biasa, kita sudah tidak mengumpul lagi batu-batu, tapi sudah disiapkan. Sudah disiapkan, Masya Allah, pelayanan, ya, Masya Allah. Sekali lagi saya mengatakan, Masya Allah, pelayanan tidak lagi kita mengumpulkan seperti yang tahun-tahun sebelumnya, tapi langsung kita disiapkan batu itu di satu tempat. Ya, sudah tersedia fasilitasnya. Kemudian lanjut ke Mina. Ya, di Mina tidak bisa dipungkiri bahwa di situ memang banyak masalah, bagaimanapun juga. Tapi bagaimanapun upaya-upaya pemerintah untuk mengatur sedemikian bagusnya, ya, namanya juga, ya, pasti ada juga, ya sih. Karena faktor toilet lah, apalah dan sebagainya, apalagi banyak lansia. Ya, tapi yang jelasnya pelayanan sudah luar biasa. Iya, kalau melirik lagi nih Bu Ustazah, sering kita mendengar atau menyaksikan di layar kaca terutama itu kalau sudah waktu musim haji, ya, ada jamaah yang kurang terlayani dari segi konsumsi, ya kan? Nah, kira-kira jamaah Indonesia seperti itu ada nggak sih Bu Ustazah? Ya, kalau dari konsumsi menurut saya juga heran kalau ada yang tidak terlayani. Karena yang jelas konsumsi itu 3 kali sehari mendapatkan konsumsi. Itu mulai dari pagi itu satu, kemudian makan siang dan makan malam. Itu terlayani. Nanti pada saat 3 hari sebelum Armuznah, ya, itu memang tidak ada, dan itu disampaikan sebelumnya. Itu disampaikan sebelumnya oleh panitia bahwa sebelum kita ke Arafah 3 hari itu tidak ada dapat jatah. Karena kenapa? Akses mobilisasi yang sudah tertutup, tidak mampu untuk mengantar. Jadi memang di situ karena sudah ditutup semua akses karena orang semua diatur sedemikian oleh pemerintah Arab, diatur sedemikian rupa karena jamaah sudah akan diarahkan ke Arafah. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Jadi ada pun yang ditayangkan di beberapa media itu ya bisa jangan jangan langsung diambil Ya, saya langsung ditanggapi negatif. Jangan langsung ditanggapi secara negatif. Iya, tapi yang jelasnya Indonesia pokoknya mulai dari transportasi, kemudian akomodasi, konsumsi, Masya Allah pelayanannya. Masya Allah, itu transportasi itu ada namanya bis sholawat. Bis sholawat itu mengantar jamaah 24 jam mulai dari hotel kita ke Masjidil Haram. Kenapa dikatakan bis sholawat? Memang mengantar untuk salat, untuk beribadah di Tanah Haram atau di Masjidil Haram. Luar biasa ya. Itu baik, Ibu Ustazah, kita lanjut lagi. Ini mungkin masih panjang perjalanan. Ya. Kalau mendengar tadi apa yang sudah diuraikan Ibu Ustazah, sedikit ada kayaknya kepengen juga sih. Ya, kepengen juga. Dan yang menjadi pertanyaan kapan sih giliran kita? Pasti semua orang punya niat, ya. Amin. Iya. Saya sedikit mungkin juga pemirsa berkeinginan rasanya itu rasanya itu Bu aja ya. Mungkin tidak sama saat kita mau berangkat dengan saat tiba di atas. Masya Allah. Silakan. Mungkin setiap orang beda-beda, ya, beda-beda apa yang dialami. Tapi yang jelas yang saya rasakan, yang saya alami luar biasa bahwa di 2 tempat suci itu memang punya keberkahannya luar biasa. Ya, kalau orang mandalnya berakatnya luar biasa, ya. Itu. Jangankan tiba di Jeddah yang gelombang kedua, baru keluar saja nama pengumuman di kantor itu, Masya Allah, ini air mata sudah mengalir, ya. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Jadi tiba di bandara
di Jeddah, masya Allah. Saya tidak bisa ceritakan lagi seperti apa indahnya, ya, Iya. seperti apa nikmatnya itu yang namanya menginjakkan kaki di tempat suci, Iya, Masya sucinya Allah, masya Allah. Iya, luar biasa. Iya. Mulai dari keluarnya nama sampai berangkat sampai di atas, wah subhanallah. Subhanallah, Mungkin ada Masya Allah. perbedaan saat Ya. meninggalkan? Bagaimana? Ya, terlebih itu terlebih. namanya tawaf wada, ya, tawaf wada, tawaf pamit, masya Allah. Malah saya bersama teman, bersama kelompok, bersama regu itu saya hampir bermalam di tanah di depan Ka'bah sampai saya hampir subuh baru itu. Begitu menatap terus itu Ka'bah, enggak mau tinggalkan. Iya. Ya, masya Allah. Ada perasaan tidak Ada- ingin kembali ada, nih ke tanah ya, Ma. leluhur. Ada Oh, iya, perasaan. Masya Pokoknya Allah. tidak bisa lagi Heeh. kita bahasakan seperti apa, yang jelas mau pamit, dan doa terakhir kami adalah jangan sampai saat ini panggillah Iya, kami kembali bersama dengan saudara-saudara kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami, sahabat-sahabat kami. Kami sudah doakan di situ di depan Multazam. Ya, Iya. agar semua saudara-saudara kami umat Islam, insya Allah engkau panggil ya Allah. Masya Ya. Allah. Luar Itu biasa. pada saat kami pamit, yaitu tawaf wada. Iya. Baik, Ibu Ustazah, sedikit mungkin pemirsa juga pengen mendengar ya pesan-pesannya itu. Iya. Ibu Ustazah seperti apa ini? Iya. Untuk apalagi untuk calon jamaah untuk kedepannya 2024. Silakan. Iya, jadi pesan saya untuk calon jamaah haji di 2024 nanti ini, yang pertama itu harus belajar baik-baik tentang haji itu. Karena ibadah haji ini adalah ibadah haji untuk mendekatkan diri kepada Allah, menyempurnakan kita punya rukun, ya. Jangan mengandalkan mutawifnya, tapi semata-mata kita paham, kita mengerti. Kita ngerti bahwa ibadah ini adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sama dengan sholat, kita harus pahami mulai dari takbir sampai tahiyat. Sama dengan ini, mulai dari ihram berniat sampai kita tawaf terakhir, yaitu tawaf ada, ya, sampai kita kembali dari Al-Musna, kita tawaf ifadah dulu, kemudian sa'i, kemudian bercukur, terakhir kita tawaf pamit, yaitu tawaf wada. Iya. Kita harus memahami itu. Jangan mengandalkan pembimbing haji, jangan mengandalkan siapa-siapa, tapi betul-betul kita mulai belajar sekarang bagaimana caranya kita bisa mandiri. Itu harapan saya kepada jamaah, agar supaya juga tidak pernah menyalahkan pembimbing haji, tidak pernah menyalahkan ketua kloter dan siapapun. Siapa yang mau disalahin? Bayangkan dalam satu kloter hampir 400, cuma satu ketua kelompok rogu, cuma satu pembimbing haji, cuma satu dokter. Bagaimana caranya mengurusi semuanya? Kalau kita tidak paham, kalau kita tidak mengerti bagaimana haji itu sendiri. Itu harapan saya. Masya Allah, luar biasa. Saya saja yang mendengar ini Bu Ustazah, waduh terkesima banget ya. Masya Allah. Tapi ya kita berdoa mudah-mudahan Amin, amin. kedepannya kita punya giliran ini Bu Pokoknya Ustazah. semua yang berniat ya Allah terima ya Allah, Amin, untuk amin, menginjakkan amin. kakinya ke tanah Amin, suci ya Allah. Baik Ibu Ustazah, sudah banyak perbincangan kita untuk kali ini ya, walaupun kali perdana muncul di studio ya, Iya, bertandang iya. ke studio ya Bu Ustazah Iya, ya. saya ucapkan terima kasih atas undangannya ya, ini. kedepannya nanti kami masih berharap masih bisa Insya Allah, bertandang ke insya sini Allah. dengan berbagi ilmu-ilmu. Insya Allah, Ya. insya Allah. Dan Ibu Ustazah, hasrat hati ingin berlama-lama. Namun apa boleh buat? Waktu yang mempertemukan, waktu yang memisahkan. Makanya sering ada ungkapan orang bijak Ibu Ustazah, kalaulah lautan pemisah daratan, cukuplah waktu menjadi penentu untuk bertemu. Masya Allah. Iya. Baik Ibu Ustazah, saatnya kita berpisah. Insya Allah kedepannya kita Bersalawat, akan. ditutup dengan salawat ya. Iya. Iya, silakan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Terima kasih. Subhanallah. Iya.
Luar biasa. Baik pemirsa, saatnya saya Haslawati tarik diri dari hadapan Anda. Semoga kedepannya kita masih bisa bertemu dengan tayangan-tayangan yang lebih menarik lagi. Salam pisah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.